Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlia dengan NPM 234110008 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan kelas MNJ 22A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen utang. Utang adalah kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal seperti pinjaman perbankan, lalu ada leasing, dan perjualan obligasi dan sejenisnya. Nah, utang adalah transfer pendapatan masa mendatang untuk meningkatkan konsumsi masa sekarang. Lalu, secara umum, utang terbagi menjadi dua golongan, yaitu current liability atau short-term liability, utang jangka pendek atau utang lancar. Lalu yang kedua itu ada non-current liability atau long-term liabilities, atau juga utang jangka panjang. Lalu ada perspektif terhadap keputusan pengambilan dan penambahan utang. Yang pertama, perspektif manajemen perusahaan. Utang dilihat sebagai sumber dana alternatif yang mampu memberikan solusi bersifat konstruktif, baik secara jangka pendek maupun secara jangka panjang. Yang kedua itu ada perspektif para pemegang saham. Utang adalah sumber pendanaan eksternal yang lebih disukai karena yang pertama itu bunga atas sebagian besar utang jumlahnya tetap. Dan jika bunga kurang dari pengembalian atas aset operasi bersih, selisih tersebut akan menjadi keuntungan bagi investor ekuitas. Lalu yang kedua itu bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak, sedangkan dividen tidak. Ada current liabilities atau short-term liabilities. Utang jangka pendek dipakai untuk mendanai kebutuhan yang sifatnya mendukung aktivitas perusahaan yang segera dan tidak bisa ditunda. Umumnya dikembalikan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya itu utang dagang, utang wesel, utang pajak, utang gaji, utang gaji lembur, lalu ada zakat, beban yang masih harus dibayar, dan lain-lain. Next, permasalahan umum berkaitan dengan current liabilities. Yang pertama itu kondisi keterlambatan dalam membayar cicilan bunga, kredit kepada perbankan, leasing, dan sejenisnya secara tepat waktu setiap bulannya. Lalu yang kedua itu ada kredit, timbulnya keterlambatan membayar utang dagang yang berakibatkan pada menurunnya kepercayaan penuh di mata mitra bank. Lalu yang ketiga itu ada kondisi keterlambatan membayar bunga obligasi dengan menyebabkan perusahaan harus melakukan negosiasi dengan pemegang obligasi. Jika terus berlanjut, maka pemegang obligasi bisa bersih menjadi pemegang saham. Biasa disebut dengan obligasi konvensi. Yang keempat itu keterlambatan membayar dividen pemegang preferred stocks, saham istimewa secara sementara sebagai menyebabkan harusnya kredibilitas penuh di mata publik. Lalu yang terakhir, yang kelima, terlambat dalam membayar gaji karyawan secara tepat waktu. Kondisi menyebabkan perusahaan telah mengalami kondisi tanda-tanda kesulitan keuangan. Jika terus berlanjut, maka akan terjadi demonstrasi buruh dan karyawan yang memiliki bakat keahlian tinggi akan meninggalkan penuh. Lalu apa sih solusi untuk permasalahan umum yang tadi? Nah, yang pertama itu menyediakan alokasi dana untuk membayar kredit tersebut secara otomatis. Yang kedua itu kewajiban perusahaan untuk selalu mempertahankan posisi keseimbangan antara kewajiban yang harus tetap dibayar dan sejumlah dana yang harus dipakai untuk mengaktifkan operasional penuh perusahaan secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga itu manajer keuangan berkewajiban secara disiplin untuk mengawal penggunaan alokasi utang jangka pendek yang hanya
pasukan dari sumber dana jangka pendek saja. Lalu yang keempat, manajer penuh melakukan pengawasan secara ketat. Halnya kewajiban membayar gaji karyawan, beban listrik, beban telepon, dan seterusnya dengan tanggal jatuh tempo. Next, non-current liabilities, long-term liabilities. Utang jangka panjang dipakai untuk kebutuhan jangka panjang seperti pembangunan pabrik, pembelian tanah, gedung, dan sebagainya. Adapun yang termasuk utang jangka panjang adalah utang obligasi wesel layar, utang perbankan yang berkategori panjang, dan sebagainya. Beberapa masalah terkait non-current liabilities. Yang pertama itu, para manajer keuangan melakukan tindakan gegabah yang tidak terencana dengan mengambil dana jangka panjang untuk membiayai proyek yang tidak memiliki nilai profitabilitas atau membayar proyek yang tidak memiliki prospek di masa depan. Lalu, pihak manajer keuangan memberikan rekomendasi yang terdapat mengejar keuntungan jangka pendek, namun telah menimbulkan dampak jangka panjangnya. Lalu itu ada pada saat paruh mengambil pimpinan akibat kewajiban membayar utang yang jatuh tempo dan dana untuk itu belum ada, maka dana yang dipakai adalah alokasi sumber dana jangka panjang untuk membayar utang tersebut. Lalu untuk solusinya itu yang pertama, menghindari penggunaan jangka panjang untuk kebutuhan jangka pendek. Kedua itu ada menghindari keputusan yang bersifat gegabah dan tidak cermat, namun mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tinggi serta dengan konsep manajemen yang terukur. Lalu ada menghindari menciptakan produk yang tidak memiliki nilai jual secara jangka panjang, namun mengedepankan produk yang bersifat realis. Lalu yang terakhir itu memahami kondisi mikro dan makro ekonomi secara jangka panjang, baik dalam negeri maupun luar negeri. Next, likuiditas dan financial distress. Jika suatu perusahaan mengalami masalah likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut memasuki masa kesulitan keuangan. Dan jika tidak cepat diatasi, maka bisa berakibatkan kebangkrutan usaha. Menurut Platt dan Plot 2002, financial distress adalah sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidisasi. Perusahaan tidak akan mengalami kerugian secara tiba-tiba, namun dalam proses waktu yang berlangsung lama, dan itu dapat dilihat dari tanda-tanda. Lalu, analisis dapat menggunakan mode kebangkrutan Almond atau model Z, skor Almond dengan pendekatan analisis diskriminan. Lalu ada kategori kebangkrutan. Dilihat di PowerPoint-nya itu ada kategori kebangkrutan, ada yang A, B, C, dan D. Dan dimana itu kriterianya si A itu sangat tinggi, B itu tinggi, C itu sedang, dan D itu rendah. Utang dan nilai perusahaan. Keputusan berutang merupakan salah satu solusi mempercepat aktivitas produksi dan juga mempertahankan posisi perusahaan untuk terus bisa beroperasi. Utang yang terus tumbuh tanpa pengendalian hanya akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan. Bisa dilihat di grafik yang ini. Next, menghitung perputaran aktiva dan tingkat keuntungan. Bagi suatu perusahaan, sangat penting memperhitungkan dan mengetahui tingkat perputaran aktiva, serta mengetahui tingkat keuntungan berdasarkan aktiva. Karena utang jika sudah lunas dibayar, juga akan berubah menjadi aktiva. Lalu bisa dilihat di sini ada rumus menghitung perputaran aktiva, yang itu ada FA yang dimana perputaran aktiva, dan FN itu penjualan, dan TA itu total aktiva. Untuk total aktiva atau TA, rumusnya itu TA sama dengan PA plus CA. Nah, TA ini total aset, lalu PA ini fixed asset. CA itu current asset.
Rumus untuk menghitung tingkat keuntungan berdasarkan aktiva dengan rumus TKBA sama dengan VN per TA dikali 100%, di mana TKBA itu tingkat keuntungan berdasarkan aktiva. Baik, sekarang jenis-jenis utang. Utang itu terbagi menjadi dua, ada utang produktif dan utang konsumtif. Nah, utang produktif ini segala jenis utang yang mempunyai ciri khas yang berupa nilai aset meningkat, dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dan biaya cicilan utang. Lalu untuk utang konsumtif, itu segala jenis utang yang memiliki ciri khas nilai aset berkurang, tidak memberikan penghasilan yang sama, atau lebih besar dari biaya cicilan utang. Lalu yang terakhir ada bunga yang lebih tinggi. Nah, apa sih tujuan dari manajemen utang itu? Tujuannya, yang pertama itu dapat memanfaatkan utang agar tidak membuat Anda mengalami kebangkrutan, atau pemanfaatan utang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga maupun kesejahteraan perusahaan. Sekian pembahasan mengenai manajemen utang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.